Bayangkan, hanya 313 orang melawan 1.000 pasukan musuh dengan perlengkapan minim, perisai seadanya, dan rasa lapar yang masih menyiksa karena berpuasa. Umat Islam menghadapi perang terbesar pertama dalam sejarah mereka. Kecil kemungkinan mereka menang, tapi apa yang terjadi justru mengejutkan seluruh jazirah Arab. Ini bukan sekedar perang biasa, ini adalah perang Badar, perang yang membuktikan bahwa keimanan lebih kuat dari jumlah dan kekuatan. Lalu, bagaimana umat Islam bisa menang dalam perang yang tampaknya mustahil ini? Semua bermula dari sebuah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa barang dagangan besar dari Syam ke Mekah. Nabi Muhammad melihat kesempatan ini untuk melemahkan ekonomi Quraisy yang selama ini menindas kaum muslimin. Namun, ada satu masalah besar. Abu Sufyan mengetahui rencana ini dan segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan. Kaum Quraisy marah besar. Mereka mengumpulkan 1.000 pasukan bersenjata lengkap untuk menghadapi umat Islam yang jumlahnya tak sampai sepertiganya. Dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, apakah kaum muslimin masih punya harapan untuk menang? Dan pada 17 Ramadan 2 Hijriah, pasukan muslim dan Quraisy akhirnya bertemu di lembah Badar. Nabi Muhammad mengatur pasukan dengan strategi yang luar biasa. Beliau menempatkan pasukan muslim di dekat sumber air, sementara pasukan Quraisy harus bertarung dalam kondisi kelelahan dan kehausan. Lalu, perang pun dimulai. Pertempuran dibuka dengan duel 3 lawan 3. Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits mewakili kaum muslimin melawan 3 pendekar Quraisy. Hasilnya, ketiga pendekar Quraisy tewas. Ini adalah tanda kemenangan. Nabi Muhammad pun berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa hari ini, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di bumi ini." Tiba-tiba keajaiban terjadi. Allah mengirimkan bala tentara malaikat untuk membantu kaum muslimin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sungguh Allah telah menolong kalian di Badar, padahal kalian dalam keadaan lemah." Akhirnya, pasukan Quraisy panik dan melarikan diri. Abu Jahal, musuh besar Islam, terbunuh. Kaum Quraisy mengalami kekalahan besar. Kemenangan ini bukan sekedar kemenangan militer, tetapi juga kemenangan iman. Setelah Perang Badar, umat Islam semakin percaya diri. Mereka yang sebelumnya dianggap lemah kini mulai diperhitungkan di Jazirah Arab. Dan dampak perang ini sangat besar. Yang pertama, Islam semakin kuat dan disegani. Dan yang kedua, banyak orang Quraisy mulai mempertimbangkan Islam. Dan yang ketiga, moral kaum muslimin meningkat drastis. Namun, kemenangan ini bukan memicu dendam besar dari Quraisy. Mereka tidak akan tinggal diam. Perang Badar bukan hanya kisah sejarah, tapi juga pelajaran hidup bahwa dengan iman, doa, dan strategi yang tepat, kemenangan selalu mungkin meski dalam kondisi tersulit. Dan selanjutnya, ada Fatu Mekah. Kota yang dulu mengusir Nabi Muhammad dan para sahabat kini justru dibuka tanpa pertumpahan darah. Ribuan pasukan muslimin memasuki Mekah dengan damai, menghancurkan berhala, dan mengembalikan kemurnian tauhid di rumah Allah. Tapi bagaimana bisa kaum Quraisy yang dulu begitu kuat dan menindas Islam kini tunduk tanpa perlawanan? Ini adalah kisah Fatu Mekah, pembebasan kota suci Mekah. Peristiwa luar biasa yang mengubah sejarah Islam selamanya. Sebelum kita masuk ke peristiwa Fatu Mekah, kita harus melihat kejadian sebelumnya. Pada tahun 6 Hijriah, setelah bertahun-tahun perang dengan Quraisy, Nabi Muhammad dan kaum muslimin menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini berisi kesepakatan damai antara muslimin dan Quraisy. Salah satu isi perjanjiannya adalah tidak boleh ada perang selama 10 tahun, dan masing-masing suku bebas bersekutu dengan siapapun. Tapi, ada satu masalah besar. 2 tahun setelah perjanjian itu, Quraisy melanggar kesepakatan. Mereka membantu sekutu mereka, Bani Bakar, menyerang Bani Khuza'ah, yang merupakan sekutu umat Islam. Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Ini adalah pengkhianatan besar. Maka beliau mengutuskan untuk bergerak menuju Mekah. Dan pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah,
Nabi Muhammad mengumpulkan 10.000 pasukan muslim. Mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan strategi yang luar biasa. Tidak ada informasi yang bocor. Rasulullah merahasiakan rencana ini agar Quraisy tidak sempat bersiap. Dan yang kedua, menyalakan api unggun di malam hari. Saat pasukan tiba di Mekah, mereka menyalakan ribuan api unggun agar Quraisy takut melihat betapa besarnya pasukan muslim. Ketika Quraisy melihat kekuatan ini, mereka sadar mereka tidak akan bisa menang. Abu Sufyan pun akhirnya menyerah dan masuk Islam. Tanpa perlawanan, pasukan muslim memasuki Mekah dari 4 arah. Setelah bertahun-tahun diusir dari Mekah, Nabi Muhammad kini kembali sebagai pemenang. Tapi lihatlah, beliau tidak membalas dendam. Beliau hanya bertanya, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Penduduk Quraisy yang ketakutan menjawab, "Engkau adalah saudara yang mulia, dan anak dari saudara yang mulia." Maka Nabi berkata, "Hari ini aku bebaskan kalian, tidak ada balas dendam." Kemudian, beliau bersama Ali bin Abi Thalib menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah, sambil membaca firman Allah, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Islam akhirnya menang, Ka'bah kembali suci." Peristiwa Fatu Mekah membawa dampak besar bagi dunia Islam. Yang pertama, Islam menyebar semakin luas. Setelah Mekah dibebaskan, suku-suku Arab lainnya mulai masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan yang kedua, tidak ada lagi ancaman dari Quraisy. Sejak saat itu, Quraisy tidak pernah lagi memerangi Islam. Dan yang ketiga, Ka'bah kembali menjadi pusat ibadah tauhid. Tidak ada lagi berhala, hanya Allah yang disembah di Baitullah. Dari Perang Badar hingga Fatu Mekah, kita melihat bagaimana kesabaran, strategi, dan keimanan membawa kemenangan bagi umat Islam. Dan peristiwa selanjutnya adalah pertempuran Ain Jalut. Bayangkan sebuah kekuatan yang tak terkalahkan. Kaum muslimin satu persatu dihancurkan. Baghdad, pusat ilmu pengetahuan Islam, di bumi hanguskan. Jutaan nyawa melayang, masjid dan perpustakaan dibakar habis. Siapa pelakunya? Mongol, pasukan paling brutal yang pernah ada di muka bumi. Di tengah kehancuran itu, ada satu pasukan muslim yang berani melawan. Mereka bertempur habis-habisan, dan disinilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Mongol dikalahkan. Inilah kisah epik pertempuran Ain Jalut. Bagaimana umat Islam bisa menghentikan pasukan Mongol yang terkenal tak terkalahkan. Sebelum kita masuk ke pertempuran Ain Jalut, kita harus memahami betapa mengerikannya Mongol. Bangsa Mongol dipimpin oleh Genghis Khan, seorang jenderal yang kejam dan tak tertandingi. Dalam waktu singkat, mereka menaklukkan China, Persia, dan wilayah lain di Asia Tengah. Lalu pada tahun 1258, cucu Genghis Khan, yaitu Hulagu Khan, memimpin pasukan Mongol menyerang dunia Islam. Mereka menyerang Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, dan melakukan salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah manusia. Sungai Tigris berubah menjadi merah karena darah. Jutaan buku ilmu pengetahuan dibakar. Khalifah Abbasiyah terakhir dihabisi tanpa ampun. Umat Islam berada di ambang kehancuran total. Setelah Baghdad, Mongol terus bergerak menuju Suriah dan Palestina. Dan di saat kekhalifahan Abbasiyah runtuh, hanya satu kekuatan muslim yang tersisa, Mamluk. Mamluk adalah pasukan elit muslim di Mesir. Mereka dulunya budak, tapi mereka dilatih menjadi prajurit paling tangguh di dunia Islam. Pemimpin mereka, Sultan Saifuddin Qutuz, tidak tinggal diam. Ia tahu jika Mongol tidak dihentikan, maka seluruh dunia Islam akan musnah. Maka Qutuz mempersiapkan pasukan dan membentuk aliansi dengan Baibars, seorang jenderal Mamluk yang sangat cerdas dan kejam di medan perang. Dan inilah yang terjadi. Pada tanggal 3 September 1260, pasukan Mamluk dan Mongol bertemu di lembah Ain Jalut, Palestina. Di satu sisi, pasukan Mongol dipimpin oleh Kitbuka, jenderal kepercayaan Hulagu Khan. Di sisi lain, pasukan Muslim dipimpin oleh Sultan Qutuz dan Jenderal Baibars. Tapi ingat, Mamluk tahu mereka tidak bisa melawan Mongol secara langsung, maka mereka menggunakan strategi perang cerdas, yaitu
Strategi pertama, pertahanan pura-pura mundur. Baibars memimpin sebagian pasukannya maju, lalu berpura-pura kalah. Pasukan Mongol yang sombong pun mengejar mereka ke dalam lembah. Tapi inilah jebakannya. Yang kedua, strategi serangan mendadak. Ketika Mongol sudah masuk jebakan, tiba-tiba pasukan utama Mamluk menyerang dari dua sisi. Mongol pun terjepit. Mongol yang biasanya menang dengan mudah, kini terperangkap dan kehilangan formasi. Dan strategi yang ketiga, serangan Kutus wa Islamah. Saat pertempuran semakin sengit, Sultan Kutus melihat pasukannya mulai melemah. Maka dia turun langsung ke medan perang sambil berteriak, "Wa Islamah," demi Islam. Teriakan ini membakar semangat pasukan Muslim, dan akhirnya pasukan Mongol dihancurkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pasukan Mongol dikalahkan. Invasi Mongol ke dunia Islam berhenti. Mamluk menjadi kekuatan Islam yang dominan. Dunia Islam mulai bangkit kembali setelah kehancuran Baghdad. Sejak saat itu, Mongol tidak lagi tak terkalahkan. Dunia pun mulai melihat bahwa pasukan Muslim bisa berdiri melawan kekuatan paling brutal di dunia. Dari Perang Badar, Fathu Mekah, hingga Ain Jalut, kita melihat bagaimana iman, strategi, dan keberanian bisa mengubah sejarah. Tapi, bagaimana menurut kalian? Apa hikmah terbesar dari pertempuran Ain Jalut ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.